Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Andeni. Pada video kali ini saya akan membahas buku yang berjudul The Atomic Habits oleh James Clear. Oke, nah setiap awal tahun kita pasti selalu punya resolusi atau cita-cita yang harus kita capai di akhir tahun nanti. Sebagian orang ingin lebih banyak membaca buku dan berolahraga secara teratur. Bagian lain ingin memiliki skill untuk bermain piano ataupun gitar. Namun pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang akhirnya bisa membangun kebiasaan baik yang mereka telah tetapkan ataupun mendapatkan skill yang mereka idamkan di penghujung tahun. Nah, tanpa saya beritahu jawabannya pun pasti kalian udah tahu jawabannya. Kita berkaca dari apa yang selama ini kita alami, right? Nah, membangun kebiasaan baik itu emang sulit untuk dilakukan, apalagi jika lingkungan sekitar kita tidak mendukung atas perbuatan yang kita inginkan. Nah, James Clear, penulis dari buku The Atomic Habits ini, memberitahukan cara-cara jitu bagaimana untuk melakukannya, dan kurang lebihnya ada beberapa hal yang nantinya saya akan bahas, yaitu yang pertama, hukum 1%. Nah, sebagian besar dari kita mungkin sudah terdoktrin dengan ajaran di mana kita harus memiliki mimpi besar untuk menjadi orang besar. Statement itu tidak salah, namun jika mimpi kita terlalu besar, pada suatu titik perjalanan kita akan merasa lelah dan mulai muncul pemikiran bahwa mimpi itu tidak mungkin untuk diraih. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, James Clear menyarankan kita untuk melakukan perubahan positif dalam keseharian kita dengan porsi kecil secara bertahap. Nah, jika kita berubah menjadi lebih baik, ya misalkan 1% saja dalam menjalani keseharian kita dalam sehari, maka kita akan menjadi versi diri kita yang lebih baik sebesar 37 kali pada 365 hari kemudian. Namun di dunia ini yang semuanya serba cepat ini, kita ingin membuat perubahan dari apa yang kita lakukan secara instan. Kita sangat sulit untuk melihat sesuatu yang memiliki manfaat secara jangka panjang. Hal ini terkadang membuat kita lebih mudah untuk tergelincir pada kebiasaan buruk, dan seringnya hal itulah yang membuat kita gagal. Jadi kita emang harus selalu berusaha lebih baik, even though just only 1%. Nah, yang kedua yaitu abaikan tujuan, fokus perbaiki sistem. Misalkan nih, si X sebagai mahasiswa dengan kemampuan rata-rata ingin mendapatkan nilai A di ujian akhir dari satu mata kuliah tertentu, tetapi si X memiliki cara belajar yang kurang baik dan hanya memanfaatkan sistem kebut semalam untuk mempelajari semua materi yang akan diujikan. Berapa besarkah kemungkinan si X akan mendapatkan nilai A dengan metode tersebut? Bandingkan dengan si Y yang memiliki kemampuan setara, namun menerapkan sistem belajar yang lebih baik. Dia memiliki kebiasaan untuk meringkas apa-apa yang telah dipelajari dalam jam sesi dan membaca ulang ringkasan tersebut di setiap minggunya. Si Y tidak berfokus pada nilai, namun dia mencoba untuk menciptakan sistem yang akan membantu dia untuk meraih tujuan itu. Hal ini juga yang diungkapkan James Clear. 4 masalah yang ada jika kita mempunyai obsesi yang berlebihan pada tujuan. Yang pertama, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, meraih tujuan tidak mengubah cara kerjamu menjadi lebih baik. Bahkan mungkin dapat memacu kita untuk memanfaatkan cara-cara cepat untuk mencari tujuan tersebut. Dan ketiga, tujuan membatasi kebahagiaan kita. Kita hanya akan bahagia ketika tujuan telah tercapai atau diraih. Yang keempat, tujuan hampir selalu bertolak belakang dengan hal-hal yang memiliki manfaat jangka panjang. Dan ini masih berhubungan dengan poin kedua tadi, yaitu meraih tujuan tidak mengubah cara kerjamu menjadi lebih baik. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu mulailah perubahan dari dalam. Definisikan siapa dirimu. Nah, sekarang ini jogging dan bersepeda sedang menjadi kegiatan yang banyak orang lakukan. Tetapi siapakah yang akhirnya dapat melakukan dua hal menyehatkan tersebut secara konsisten? Apakah orang yang ingin dianggap kekinian, ataukah orang yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia sehat yang akan bertahan? Orang yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia sehat tidak akan peduli jika jogging atau bersepeda adalah hal yang sedang menjadi tren, karena mereka telah merasakan manfaatnya pada kesehatan mereka. Nah, seperti yang dituliskan oleh James Clear, the ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of our identity. Oke, yang keempat, bagaimana caranya untuk mempertahankan kebiasaan baik? Nah, terdapat 4 komponen yang diperlukan untuk membangun kebiasaan, yaitu ada komponen yang pertama, cue atau tanda. Yang kedua,
craving atau keinginan menggebu, yang ketiga response, dan yang keempat ada yang namanya rewards. Nah, namun saya akan membahas terkait ini pada part kedua, tentunya di video selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. That's all dari saya. So, see you in the next video. Thank you.